Baiklah rekan-rekan, ini info yang pertama. Judulnya adalah 1000 anak ditinggalkan orang tuanya karena COVID-19 di 2 kota. Jadi, sumbernya adalah dari Kompas 12 Agustus 2021 halaman 12. Akibat pandemi COVID-19, ternyata di Kota Depok dan Kota Bogor, sedikitnya 1000 anak tak lagi memiliki ayah atau ibu, atau keduanya. Ini adalah hal yang memprihatinkan kita semua. Kriteria anak-anak yang harus menjadi perhatian adalah berusia antara 0 sampai 18 tahun. Namun ada juga yang usianya lebih dari 18 tahun. Itu usia dari kakaknya. Ya, jadi seorang anak dengan kakaknya yang usianya di atas 18 tahun. Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia, Bima Arya, saat rapat virtual bersama kepala daerah se-Indonesia, ya, Selasa 10 Agustus 2021 mengatakan, pemerintah kota harus memberikan perhatian kepada hal-hal yang luput dari perhatian Pemda selama penanganan COVID-19. Salah satunya, banyak anak terdampak pandemi. Kemudian, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Jasa Putra mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan sejumlah temuan dan usulan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian ke Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kejadian ini adalah hal yang penting, memprihatinkan dan perlu kita cermati. Dan ini baru 2 kota saja. Bagaimana dengan kota-kota lainnya? Nah, catatan kami, pandemi COVID-19 berimbas pada anak yang kehilangan orang tuanya. Bagaimana empati kita dan pemerintah menyikapi kejadian memprihatinkan ini? Kemudian info yang kedua. Ya, membuka pusat belanja syaratnya berlapis. Sumbernya Kompas 12 Agustus 2021 halaman 10. Ada 3 syarat untuk bisa berbelanja di pusat belanja, yaitu 1. Penerapan protokol kesehatan, 2. Pembatasan pengunjung, dan 3. Pengawasan rutin guna mencegah penularan virus di pusat perbelanjaan. Pemerintah menguji coba pembukaan 138 pusat perbelanjaan di Jawa dan Bali selama periode perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada tanggal 10 sampai 16 Agustus 2021. Upaya itu ditempuh untuk menggerakkan ekonomi yang tengah menuju tren positif, sekaligus mengantisipasi penularan COVID-19. Uji coba pembukaan di 138 pusat perbelanjaan atau mall akan dilakukan di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya secara bertahap. Hingga Rabu 11 Agustus 2021, ada 70 pusat perbelanjaan yang menggelar uji coba karena sudah dilengkapi pemindai kode respon cepat QR, ya. Yaitu kode sertifikat vaksinasi digital. Selama uji coba pusat perbelanjaan hanya diizinkan beroperasi pukul 10 sampai 20 dengan kapasitas pengunjung maksimal 25%. Pengunjung pusat perbelanjaan harus menunjukkan sertifikat vaksinasi digital yang tersimpan di aplikasi Peduli Lindungan. Jadi nama aplikasinya Peduli Lindungi. Pengunjung yang belum atau tidak bisa mendapatkan vaksin karena kesehatan atau penyintas COVID-19 wajib menunjukkan surat keterangan dokter beserta bukti hasil negatif maksimal 1 kali 24 jam atau bukti PCR hasil negatif maksimal 2 kali 24 jam dan kartu tanda penduduk. Anak 12 tahun, di bawah 12 tahun, dan orang lanjut di atas 27 tahun tidak diperkenankan masuk tempat hiburan seperti bioskop, tempat bermain anak. Tempat hiburan anak masih ditutup sementara waktu. Tercatat selama PPKM darurat hingga berlanjut di level 4, total kehilangan pendapatan pengelola pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia sekitar 5 triliun per bulan. Khusus di Jawa dan Bali, total pemasukan hilang sekitar 3,5 triliun. Selama PPKM hanya pekerja di retail yang dirumahkan. Mereka hanya mendapatkan 40% dari total gaji. Bagaimana di kota Anda? Apakah syaratnya sama untuk masuk mall? Jadi Anda harus punya kartu sudah mendapat vaksin, ya. Catatan,
Vaksinasi adalah hal serius untuk dilaksanakan untuk mempermudah berbagai kegiatan. Kemudian info yang ketiga, ya, judulnya adalah keragaman saluran penjualan mempengaruhi pendapatan usaha. Sumbernya Kompas 12 Agustus 2021 halaman 10. Saat ini semakin banyak pilihan atau saluran distribusi penjualan barang dan jasa, baik secara daring atau dalam jaringan ataupun luring luar jaringan. Oleh karena itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah pun semakin bisa memperluas jangkauan ke konsumen. Hal ini juga akan berdampak ke perolehan pendapatan mereka. Salah satu temuan menarik dari riset menunjukkan 46% dari 1.376 responden usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang menggunakan saluran penjualan hibrida mengalami peningkatan penjualan 48% lebih tinggi dibandingkan dengan hanya menggunakan satu saluran, yaitu berkisar 13% hingga 41%. Saluran penyebaran hibrida yang dimaksud mencakup aneka ragam cara penjualan daring dan luring. Hasil riset menyimpulkan bahwa internet telah mendukung untuk memasuki pasar yang lebih luas. Namun internet juga membawa persaingan yang tinggi ke dalam bisnis penjualan. Melalui media sosial, relatif memiliki tantangan lebih ringan dibandingkan dengan tantangan mempunyai laman toko sendiri atau bergabung di pasar misalnya. UMKM bisa memakai akun media sosial yang cepat, memanfaatkan berbagai saluran agar diperoleh kenaikan penjualan. Catatan, perlu memanfaatkan beberapa saluran penjualan barang dan jasa untuk meningkatkan penjualan. Itu adalah info yang ketiga. Dan info yang terakhir, keempat adalah, kita di sini, petani bunga terpuruk dan tetap menjual di saat pandemi, meski sulit. Sumbernya Kompas 12 Agustus 2021 halaman 11. Petani bunga di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terdampak pandemi COVID-19. Sebagian menyerah, membiarkan bunganya layu, berguguran, dan membusuk, sebagian lagi mencoba bertahan. Tanaman tidak terawat, tidak bisa beli pupuk, obat, dan bayar pekerja. Penurunan permintaan ini disebabkan banyaknya pesta pernikahan dan kegiatan lain di gedung hotel dibatalkan. Petani bunga potong lainnya merugi merata. Salah satunya Engkus, juga petani lainnya. 7 juta terbuang. Mawar tetap bermekaran tapi tidak ada pembeli sampai harus menjual HP karena terdesak. Minimal harus bisa mencari penghasilan menutupi pembayaran kredit. Setiap bulan kemudian dilakukan adalah berjualan komoditi bunga lainnya. Sebelum pandemi, 1 kodi mawar dan 20 tangkai dijual 40.000 sampai 60.000. Karena pandemi turun jadi 25.000 per kodi. Yang penting penjualan bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Keterpurukan juga dialami petani tanaman hias di kawasan agrowisata Desa Cideng, Parongpong, mensiasati penjualannya dengan menjual bibit sayur, menjual bibit buah. Petani-petani di Parongpong bersiasat dengan berbagai cara agar tetap mencukupi kebutuhan sehari-hari. Catatan, petani bunga terpuruk, kebun terlantar karena pandemi, hidup harus tetap berjalan meski sulit. Demikianlah 4 info dari kami. Selamat beraktivitas kembali.